Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Kembali kita mensyukuri waktu kasih karunia Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan, PA pada saat ini. Saya akan melanjutkan apa yang sudah sempat saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tentang lebih dari pemenang, tapi oleh tim multimedia dikasih judul Hooper. Hooper Nikao, Nikao artinya menang, Hooper lebih, bukan cuma menang yang biasa. Saya sangat menganjurkan Bapak Ibu yang belum mengikuti bagian yang pertama, supaya mengikutinya walaupun di YouTube. Sebelum saya masuk ke dalam materi, waktu saya menyusun bagian yang kedua ini saya nonton lagi PA saya yang part 1. Waktu saya lagi dengar itu, pas istri saya lewat, saya bilang, saya kayak belajar ulang, belajar dari PA sendiri. Karena terus terang begini Bapak Ibu, saya ini tidak mewakili banyak orang, tapi saya adalah generasi keberapa itu, hamba Tuhan generasi keberapa. Yang secara pengalaman tidak mengalami hal-hal yang dialami oleh para pionir. Sudah tidak usah jauh-jauh, apa yang dialami oleh Bapak Ibu Gembala, saudara di tempat ini. Beberapa waktu lalu kita merayakan HUT pernikahan 50 tahun. Dari kisah hidup mereka saja, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ada di posisi Bapak Gembala waktu masih muda di Sumatera Utara, kemudian berpindah ke Sulawesi Tenggara, kemudian ada di Sulawesi Selatan, lalu ke Jakarta dan menerima tugas datang di Kupang. Sungguh kehidupan yang bagi saya menjadi kesaksian kemenangan. Menang dari tempat satu ke tempat yang lain dan mengalami pergumulan tantangan yang tidak sedikit, luar biasa. Lalu datanglah generasi seperti saya yang mengerti Alkitab dari belajar. Wah, kalau bilang tafsir, makanan hari-hari, pendapat ahli A, pendapat ahli B, bahasa asli, segala macam. Waktu saya dengar lagi PA saya yang part 1, saya jadi diberkati kembali dan waktu mendengar itu saya bilang, apakah saya mampu untuk hidup berkemenangan seperti yang saya khotbahkan? Astaga. Jadi saya sempat berbincang dengan Pak Alfred. Pak Alfred bilang, kalau senior-senior kita itu punya pengalaman. Dan memang pengalaman itu tidak bisa dibeli oleh apapun. Jadi Bapak Ibu, ya maklum-maklum lah kalau yang bicara ini sudah terdengar kayak enak sekali ya pembicaraan kita. Saya di part 1 itu saya ngeri-ngeri sedap juga dengarnya. Apakah bisa dipraktekan? Bahkan saya sempat berkata kepada istri saya, ini kalau masalahnya datang di beta, apakah beta masih bisa pakai prinsip yang sama? Kok Erik tertawa di belakang. Tapi harusnya bisa, karena kita sudah memahami firman. Amin. Oke, mari kita baca kembali ayat yang sudah kita kupas tuntas di pertemuan yang pertama. Roma pasal 8, ayatnya yang ke-37. Memang dalam tafsir harus ada satu prinsip kerendahan hati. Artinya seorang penafsir tidak bisa menganggap bahwa apa yang dia sampaikan itu pasti bisa dia lakukan. Saya harus merendahkan hati saya untuk menyatakan kita sama-sama berjuang Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 37 kita baca bersama kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya tidak ulang lagi karena di part 1 sudah saya kupas tuntas apa itu pemenang. Mereka yang mendapat penghargaan, mendapat pengakuan karena telah mencapai sesuatu. Entah di dunia olahraga, entah di dunia militer, entah di dunia politik. Mereka diakui sebagai orang-orang yang menang. Tetapi kemudian Paulus memberikan satu konsep baru. Bahwa orang Kristen itu lebih dari mereka. Lebih dari para penakluk-penakluk hebat itu. Lebih dari orang-orang dunia yang telah
mencapai prestasi-prestasi mengagumkan itu. Lebih, huper, lebih dari pemenang. Dan pemaknaannya di bagian pertama sudah saya sampaikan. Nah sekarang saya akan sampai pada ini. Dalam konteks jemaat Roma, pada saat mendengar, membaca surat yang ditulis oleh Paulus bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang, itu mengambil satu konteks kehidupan mereka yang sedang bergumul berat. Yang sedang ada di tengah persoalan yang tidak mudah. Di bagian pertama saya sudah sempat bilang bukan cuma 0, minus. Sehingga waktu mendengar, membaca Paulus bilang bahwa kita ini lebih dari pemenang, mereka punya satu pemaknaan yang spesifik. Yang tidak bisa kita comot, yang tidak bisa kita alami di konteks yang lain. Mereka punya satu pengertian yang sangat spesifik. 3 di antaranya saya akan bagikan pada malam ini. Yang pertama, mereka jadi mengerti kemenangan apa yang terpenting dalam hidup. Nah, mereka kan sementara menghadapi kekaisaran Roma yang kejam, yang keras. Tapi Paulus tidak membahas bahwa kemenangan adalah dalam bentuk pemerintah Roma jatuh. Atau dalam bentuk pemerintah Roma jadi Kristen. Enggak. Atau dalam bentuk peraturan pemerintah yang keras bagi orang Kristen berubah jadi lunak. Enggak. Mereka ini kan sementara bergumul dengan kehidupan ekonomi yang susah. Tertekan, tidak bisa berkembang. Tapi kemenangan yang disampaikan Paulus bukan dalam bentuk lu akan jadi tiba-tiba kaya. Lu akan jadi keluar dari ini persoalan ekonomi. Enggak. Paulus menekankan kita ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dengan satu kemenangan yang terpenting. Ini mereka maknai dan saya dan saudara perlu maknai di hari-hari ini. Kemenangan apa yang terpenting? Hidup di dalam Kristus. Saya ulang. Kemenangan terpenting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Roma bukan kalahnya pemerintah yang zalim, bukan kalahnya kesulitan ekonomi, tapi karena mereka hidup di dalam Kristus. Itu kemenangan orang percaya. Haleluya. Makanya di bagian pertama saya sampaikan, apa arti kekalahan? Kekalahan adalah kehidupan sebelum mengenal Kristus. Di dalam dosa, dalam kehinaan, dalam ketidakberdayaan, di dalam putus hubungan dengan Allah. Hina sekali. Tapi kemenangan adalah ketika saya dan saudara bisa menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Bisa bernafas dalam damai sejahtera Tuhan. Tunggu sabar. Mungkin ada yang berpikir, Barnabas dalam hadirat Tuhan. Tapi dompet son Barnabas ini sabar. Saya kan lagi bicara tentang kemenangan yang terpenting. Bukan kemenangan yang penting nomor 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu, kita harus tahu mengatur prioritas yang penting yang mana. Karena kalau tidak, kita akan terjebak pada konsep dunia. Konsep dunia menyatakan yang terpenting, yang terhebat, dia mulai ukur dengan status sosial, jumlah harta benda, apalagi pencapaian, lu pun tanah berapa, mungkin kalau di Sumba, lu pun ternak berapa, dan di daerah yang lain, lu pun mobil berapa. Nah kalau kita terjebak pada hal-hal tersebut, saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, dan ini tidak perlu ayat, hanya perlu penalaran kita secara sehat. Aduh, apakah ada puasnya manusia itu? Enggak ada. Enggak ada puasnya. Sempat saya dulu di khotbah-khotbah sebelumnya saya bilang, kenapa koruptor mau korupsi? Syarat menjadi koruptor adalah kaya. Tidak mungkin Anda korupsi kalau Anda tidak punya apa-apa. Adakah pernah Bapak Ibu pernah dengar berita keluar di Kompas TV, diwawancara terduga korupsi
senilai 400 miliar, adalah seorang pemulung, adalah seorang pedagang kaki lima. Pernahkah dia atau bisakah dia punya kesempatan korupsi 400 M? Tidak mungkin. Justru yang kita lihat koruptor-koruptor adalah mereka yang secara status sosial, secara ekonomi sudah tinggi dan sudah kaya. Tapi kenapa masih korupsi? Karena yang penting bagi mereka adalah harta benda. Yang jasmania. Ini harus kita rubah. Kalau kita sama dengan mereka, maka kita akan ada pada pencarian yang tidak mungkin bisa terpuaskan. Tidak peduli Bapak Ibu Saudara akan punya berapa banyak harta, berapa banyak mobil, berapa banyak yang bisa Anda raup. Tetap akan menyisakan kekosongan. Karena bukan itu yang penting. Tetapi Paulus bilang dalam ayat 31 sampai ayat 39, yang dia ungkit di sini adalah kemenangan yang terpenting adalah aku bisa hidup di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya dan saudara bisa hidup di dalam Kristus. Saudara, saya akan agak sedikit membahas ini poin satu ini karena seringkali di daerah Kristen we take it for granted, bahasa Fatum Nasinya, yang artinya kita itu menjalani itu seperti biasa-biasa saja. Bahkan status sebagai orang percaya itu sudah kita dalam tanda kutip kita sia-siakan, ya pokoknya jalani saja. Aduh, enggak saudara, enggak. Ini perbedaan hidup dan mati, maut dan hidup kekal. Ini beda sekali. Menang sekali Anda jadi orang Kristen. Ketong harus cek kiri kanan. Coba cek kiri kanan. Dia merasa menang kosong deh. Nah, biasa sako beta dari lahir so Kristen. Beta baptis. Kalau sonde karena aturan gereja beta dari umur 3 hari su baptis ju. Cuma karena aturan gereja bilang harus remaja dulu baru baptis nanti 17. Seringkali ini we take it for granted. Aduh enggak. Coba lihat kata-kata kalimat-kalimat yang digunakan oleh Paulus. Ayo kita lihat. Banyak ya dari ayat 31. Ayat 31-32 saya baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia, hidup bersama dengan Kristus, itu berarti memperoleh segala sesuatu. Dan itulah yang terpenting. Nah, nanti dari yang terpenting ini baru kita bisa, bukan bercabang, baru kita bisa memikirkan hal berikutnya yang juga penting. Itu yang saya bilang tadi, memiliki skala prioritas. Ya, saya izin kepada Paulus untuk menafsir keluar dari konteks apa yang dia bicarakan. Dari Kristus, hidup di dalam Kristus sebagai yang terpenting, baru kita bisa keluar. Bahwa yang penting berikutnya apa? Tidak, bukan berarti peringkat. Ada satu lagu beberapa tahun yang lalu yang sempat ngetop, judulnya Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Jadi Yesus itu bukan nomor satu, tapi dia pusat segalanya. Karena kalau kita bilang nomor satu berarti nanti ada peringkat 2, peringkat 3, tergantung klasemen. Kalau menang dan kalah, nanti yang nomor 3 bisa naik ke nomor 1. Kayak main bola. Oh enggak begitu. Yesus adalah pusat segalanya. Hidup di dalam Kristus adalah pusat dari kemenangan kita. Katakan amin. Baru dari situ kita mulai mengarah keluar, apa berikutnya yang penting. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara akan menaruh apa yang penting setelah kita menaruh Kristus di tengah. Tapi kalau bagi saya mengajukan, saya permisi kepada Rasul Paulus, saya mengajukan yang lebih penting berikutnya adalah keluarga. Saya ulang, keluarga. Anda bisa punya semua, tapi Anda kehilangan hubungan yang baik di dalam keluarga. Apalah artinya? Jangan pernah tukar yang namanya keluarga dan hubungan baik di dalam rumah dengan harta. Nah, ini sudah umum kita lihatlah yang dialami oleh orang-orang kekade bakelai karena
Itu apa? Cerita lama. Orang tua anak berkelahi karena, suami istri berkelahi karena sudah ada yang lebih penting daripada keluarga. Baru kita sampai ke berikutnya, apalagi, I don't know, apalagi pekerjaan, apalagi nama baik, apalagi uang, apalagi mobil, dan seterusnya. Nah, dari cara berpikir seperti itu, kita bisa mengatur hati kita. Bahwa kalau yang menjadi yang terpenting itu belum tersentuh, belum terusik, belum terganggu, kita bisa berkata, aku tidak akan larut dengan segala masalah ini. Toh Kristus masih di dalamku dan aku masih di dalam Kristus, berarti kalau aku kehilangan satu dua hal yang lain, aku tidak akan kehilangan sukacita. Haleluya. Ini enaknya kalau kita punya skala prioritas Bapak Ibu. Hari Sabtu, Minggu, apalagi Minggu tuh kemarin itu, saya bergumul dengan Sariawan. Sariawan yang kurang asam betul. Rasa-rasa saya mau tonjok itu Sariawan. Hanya dia bertempel di sini, nah kalau dia tonjok di sini tambah sakit. Itu saya bilang baru Sariawan Sasu. Tapi akhirnya saya ngerti soal remeh sekali ya, minta maaf, remeh sekali. Tapi akhirnya saya berpikir soal, oh iya ya, kalau soal Sariawan jangan mempengaruhi pelayanan misalnya. Kalau soal penghidupan yang sementara jangan mempengaruhi kesetiaan. Karena ada hal yang lebih penting dari yang lain. Bisa paham maksud saya, bisa tangkap. Jadi yang kurang penting tidak boleh mempengaruhi yang penting. Dan Paulus taruh yang paling penting itu, Basong itu hidup di dalam Kristus. Yang lain jangan bikin Basong stres. Nah, saya ulang lagi apa bagian pertama yang saya ngomong di pertama kali tadi sebelum kita baca ayat. Saya mengetahui ini dari ilmu. Dari proses belajar. Jadi kita sama-sama belajar saudara-saudara. Beda dengan Bapak Gembala, Ibu Rohani kita. Mereka mengetahui ini dari pengalaman. Kalau bab tua ada mundur waktu ada masalah di Sulawesi Tenggara. Waktu dia kecewa ada masalah di Sulawesi Selatan. Atau waktu dia datang di Kupang sini. Lalu ada masalah, pasti banyak masalah Bapak Ibu juga tahu semua. Dan dia bilang, apa guna saya melayani kalau begini hidup. Tidak ada ini Kalvari sekarang. Jadi Bapak Gembala Ibu Rohani itu menjalani bersama jemaat bukan cuma sekedar apa yang mereka baca dan pelajari. Tetapi dialami dalam keseharian. Kiranya ini menjadi contoh bagi saya dan saudara, termasuk juga bagi saya sebagai anak mantu, untuk berjalan tidak lagi terpengaruh dengan hal-hal yang kurang penting. Iya, itu semua penting pada porsinya masing-masing. Tapi kalau saya masih hidup di dalam Tuhan, kalau saudara masih ada di dalam Kristus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Haleluya. Layer berikutnya Bapak Ibu bisa gambarkan sendiri, mungkin keluargamu, suami istrimu, anakmu. Baru yang berikut-berikut. Nah, terus uang taruh di mana? Terserah. Terserah. Beberapa waktu yang, saya mau cerita nggak cerita aja. Beberapa waktu yang lalu di mobil itu jarang kami bawa uang Bapak Ibu, jarang. Tapi entah kenapa pada hari itu ada uang di mobil. Pergi ke satu tempat, menurut CCTV saya lupa kunci. Jadi akhirnya saya yang salah kan, mobilnya lupa kunci. Tapi menurut saya pun feeling saya ada kunci. Masalahnya CCTV di sana, mobil di sini. Jadi saya kunci di sini tidak kelihatan. Itu orang yang lihat CCTV, Bapak lupa kunci itu. Intinya hilang itu uang. Begitu dia hilang, memang bukan cuma gigi asam, gigi manis, gigi pahit, semua gigi keluar. Beta bilang Rina, ini kayaknya 1 bulan bermarah-marah. Kok bisa? Oh iya. Kalau uang penting, maka hilanglah damai sejahtera. Tapi kemudian kami tersenyum dan ketawa ke TV, tidak marah-marah, happy-happy. Karena ada yang lebih penting, banyak hal jauh lebih penting.
keselamatan kami penting. Hidup dalam Kristus itu penting, sehingga masih bisa tersenyum. Haleluya. Saya tidak tahu apa kehilangan kita masing-masing di tengah krisis yang ada sekarang ini. Tapi pahamilah apa yang penting. Kayaknya saya akan berhenti di poin 1 karena masih ada penjelasan berikut. Bapak Gembala bilang masih ada 1, 2, 3 pertemuan lagi. Nah, setelah kita memahami apa yang penting lalu memprioritaskan, tahap berikutnya setelah kita bisa memprioritaskan, maka kita dengar ini. Mungkin ini berat, tapi ini harus kita dengar dan kita lakukan. Maka kita mulai menghargai apa yang kita punya. Pertama-tama hargailah hidup di dalam Kristus itu. Hargailah status sebagai orang percaya. Hargailah status sebagai anak Tuhan. Aduh, peluk ini baik-baik. Jangan mau dia ditukar dengan apapun. Jangan mau dia diganggu dengan apapun. Pikiran ini bisa kemana-mana. Dunia bisa menawarkan begitu banyak alternatif. Tapi kita harus berani berkata, aku menghargai hidupku di dalam Kristus. Haleluya. Karena begini Bapak Ibu, dari pihak Allah tidak pernah ada bayang-bayang perubahan. Katakan amin. Cintanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah, penyertaannya tidak berubah. Ada seorang jemaat datang ke saya dan minta tolong mendoakan seseorang dan saya bilang oke, apa yang harus saya doakan? Dia bilang dalam pergumulan yang berat, orang ini, kekasih ini berkata, mungkin Tuhan suka tinggal beta. Jadi waktu saya doa, saya juga akhirnya menangis karena pergumulannya. Waktu saya doa, saya tidak minta mujizat apa-apa, saya hanya bilang Tuhan sertai. Tuhan beserta. Dia tarik napas, mungkin dia dengar. Dalam situasi yang sangat berat, mungkin dia dengar, saya yakin dia dengar dengan iman. Tuhan sertai dan hargai saudara. Tuhan tidak ada bayang-bayang perubahan, dia tidak pernah berubah. Dia siap, sedia, beserta dengan saya dan saudara. Yang bisa berubah adalah kita. Kenapa manusia bisa berubah? Ya mungkin karena kurang menghargai apa yang dimiliki. Yang pertama, hargai hidup di dalam Kristus. Tapi kemudian ada layer-layer berikutnya, lapisan-lapisan berikutnya yang sudah saya sampaikan tadi. Akhirnya kita kurang menghargai keluarga. Lalu kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya. Tidak bersyukur dengan suami kita. Suami. Tidak bersyukur dengan istri. Tidak bersyukur, ini anak-anak dong. Oh. Layer berikutnya, mungkin tidak bersyukur dengan pekerjaan. Beta kerja setengah mati dari pagi sampai pagi, gaji hanya begini. Kita tidak bersyukur. Saudara, saya tertemplak oleh satu postingan Instagram, saudara, yang tidak ada ayatnya, tapi dia bilang begini, jangan-jangan hidupmu adalah mimpi orang lain. Tapi kita kurang bersyukur aja. Orang waktu melihat kita punya kehidupan, punya rumah tangga, punya diri, ada orang yang lihat dan bilang, wih coba beta kayak dia, coba beta kayak Maxi, coba beta kayak Pak Ofred, aduh. Bahaya kalau orang yang sementara dikagumi, coba beta kayak Maxi, padahal Maxi sendiri, apalah ini jadi pengerja. Kenapa? Karena kurang bisa menghargai apa yang kita punya. Tapi Maxi tidak. Dia senyum terus ya. Ganteng betul. Pengerja favorit. Senyum terus. Luar biasa. Sebelum dan sesudah tetap senyum. Apalagi sesudah ya. Jadi dari poin yang pertama ini jemaat Roma diajak untuk memahami apa yang penting. Bapak Ibu, saya akan tutup begini. Betul, kita menghadapi banyak perjuangan di luar sana. Babak belur kita, jatuh bangun kita, berpeluh, bersusah payah. Tapi kalau kita bisa memahami apa yang penting, kita bisa menyusun skala prioritas, lalu kita bisa menghargai apa yang kita miliki, engkau tetap bisa menjadi orang yang paling berbahagia. Amin. Tapi meski engkau punya semua standar dunia ini, tanpa menghargai apa yang engkau punya, engkau akan terus mengeluh,
terus mengeluh dan berburuk sangka kepada apapun yang terjadi. Kalau hidup begitu, untuk apalah? Jadi ajakan kepada saya dan saudara belajar dari Hooper ini adalah mari kita hidup di dalam Kristus, menghargainya, menikmatinya, berbahagia di dalamnya walaupun perjuangan belum berakhir. Haleluya. Nanti bagian yang kedua dan ketiga saya akan sambung pada kesempatan berikut. Kita ambil tempat di kaki Tuhan.